Baiklah para mahasiswa sekalian, kali ini kita akan masuk pada bahasan kita pada pertemuan kedua statistika ekonomi, yaitu penyajian data. Penyajian data di sini akan kita sajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan dalam bentuk gambar. Pertama kita lihat dulu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi ini merupakan penyajian data di mana data dikelompokkan ke dalam beberapa kategori tertentu, yang mana di dalam kategori itu akan termasuk ke dalamnya beberapa data. Syaratnya, satu buah data hanya boleh masuk ke dalam satu saja kategori. Jadi tidak ada data yang masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menyajikan data dalam distribusi frekuensi, yang pertama, data mesti kita urutkan dulu, baik dari yang terkecil maupun dari yang terbesar ke yang terkecil, terserah saja, tapi biasanya kita pakai data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, perhatikan contoh di papan tulis ini, kebetulan datanya sudah saya urutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Terdapat sebanyak 20 data, 10, 11, 12, 13, sampai 20. Data pertama, data yang paling rendah, 215. Data kedua, data ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya sampai data ke-20, yaitu datanya 9.750. Data ini belum kita urutkan. Ya, ini belum kita urutkan. Nah, silakan nanti diurutkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Tujuan dari mengurutkan data adalah supaya nanti lebih mudah melakukan proses selanjutnya. Tapi sebenarnya kalaupun tidak akan diurutkan juga tidak apa-apa. Yang penting data sudah tersaji dalam bentuk soal seperti ini. Nah, kalau kita mau membuatkannya dalam distribusi frekuensi, setelah kita urutkan data ini dari yang terkecil ke yang terbesar atau dari yang terbesar ke yang terkecil, langkah selanjutnya adalah kita menentukan jumlah besarnya kategori. Kita tentukan kategori dalam distribusi frekuensi. Untuk menentukan besarnya kategori atau kelas, istilah lain dari kategori ini adalah kelas. Untuk menentukannya, kita bisa menggunakan rumus 2 berpangkat A besar sama dengan N. 2 berpangkat A besar sama dengan N. Kalau kita perhatikan data kita ini, N-nya berjumlah 20. Maka kita harus cari di sini 2 berpangkat berapa yang nilainya besar dari 20. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 4, atau 5. Sini kita dapatkan bahwa 2 pangkat 5 itu nilainya adalah 32, dan 32 itu besar dari 20. Berarti K kita di sini nilainya adalah 5. Jadi kita dapat simpulkan bahwa data kita yang jumlahnya 20 ini, data yang belum tersaji dalam bentuk distribusi frekuensi ini, akan kita kelompokkan dia nanti ke dalam 5 kelas atau 5 kategori. Langkah pertama. Langkah kedua, kita mesti tentukan jarak interval. Ya, jarak dari interval. Nah, untuk menentukan jarak interval, kita gunakan rumus jarak interval sama dengan nilai tertinggi dari sebuah data dikurangi dengan nilai terendahnya dari data kita ini, kemudian dibagi dengan jumlah kategori yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, kalau kita perhatikan dari kelas kita ini data sudah kita urutkan tadi dari yang terkecil kepada yang terbesar. Nilai terbesarnya adalah 9.750. 9.750 dikurang dengan nilai terkecil yaitu 215 dibagi dengan besarnya kategori. Kategori kita adalah 5. Kita dapatkan hasilnya sebesar 1907. Jadi nanti sebagai gambaran saja, data kita yang tadi jumlahnya 20 akan kita kelompokkan dia menjadi 5 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima.
Nah, setelah kita dapatkan jarak interval sebesar 1907, kemudian jumlah kategori atau kelasnya adalah 5, maka langkah yang ketiga, kita mesti masukkan data kita yang jumlahnya 20 tadi ke dalam tiap-tiap kelas. Caranya, kita mesti buatkan tabel distribusi frekuensi. Kita buatkan tabel distribusi frekuensi. Ini adalah kelas, kemudian ini adalah interval kelas, dan ini adalah frekuensi. Nah, untuk kelas pertama, caranya mulailah dari data yang paling kecil. Tadi kita dapatkan bahwa data kita yang paling kecil adalah 215. Nah, karena jarak intervalnya 1907, maka untuk interval pada kelas pertama ini kita tambahkan 215 dengan 1907. Didapatkan hasilnya 2122. Nah, dia lanjut lagi pada kelas kedua. Untuk kelas kedua, ya, kita tambahkan satu nilai ini. Nah, jadi nilai ini namanya adalah batas bawah. Sedangkan nilai yang 2122 dinamakan batas atas. Nah, untuk membuat interval pada kelas kedua, batas atas kelas pertama kita tambahkan 1. Berarti 2123. Kemudian kita tambahkan lagi dengan 1907 jarak intervalnya. Kita tambahkan 1907, didapatkan hasilnya 4030. Lanjut pada kelas ketiga, kita tambahkan satu lagi, 4031. 4031 ditambahkan 1 dari batas atasnya. Kemudian untuk menentukan batas atas selanjutnya, 4031 ini kita tambahkan dengan 1907. Ya, didapatkan hasilnya 5938. Lanjut kelas keempat, kita punya 5 kelas. Kita tambahkan satu lagi, 5939 ditambah dengan 1907. Didapatkan hasil 7846. Maka kelas kelima, kelas terakhir kita tambahkan pula 1 dari batas atas kelas sebelumnya. 7847 ditambah dengan 1907 diperoleh hasil 9754. 9754. Nah, ini langkah ketiga. Kita buatkan tabel distribusi frekuensinya. Maka pada langkah keempat, kita masukkan satu-satu data data mentah tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi. Oke. Sekarang kita ikuti langkah keempat, yaitu kita masukkan setiap data mentah kita ini ke dalam tabel distribusi frekuensi. Kita perhatikan dulu untuk kelas pertama. Kelas pertama itu jarak intervalnya dari 215 sampai 2122. Kita cek berapa buah data kita yang masuk ke dalam interval 215 sampai 2122. Berarti ada ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 data. Ya. Maka di sini kalau kita cek satu tuh pakai penturusan ya. Tapi kalau tidak pakai ini juga tidak apa-apa, berarti saya dapat sebanyak 14 data. Kemudian untuk yang kedua terdapat sebanyak 3 data
Dan untuk yang ketiga terdapat 1, 1. Maka total seluruhnya adalah 20. Nah, sekarang setelah kita masukkan data mentah kita tadi ke dalam tabel distribusi frekuensi, di mana pada kelas pertama terdapat sebanyak 14 data, yaitu ke-14 data ini nilainya tidak kurang dari 215 dan tidak lebih dari 2122. Begitu pula untuk kelas ketiga, nilainya terletak antara rank ini dan jumlah datanya sebanyak 3 buah. Nah, sekarang dalam tabel distribusi frekuensi ini kita juga bisa membuatkan yang namanya frekuensi relatif. Kalau ini frekuensi biasa, maka sekarang kita bisa buatkan frekuensi relatif. Nah, cara mendapatkan frekuensi relatif, nah, setelah kita dapatkan jumlah data pada masing-masing kelas dengan cara memasukkan tiap-tiap data ke dalam interval kelas ini, maka kita dapatkan di sini jumlah data pada kelas pertama sebanyak 14 buah, di mana data yang 14 buah ini nilainya tidak kurang dari 215 dan tidak lebih dari 2122. Begitu pula untuk kelas kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, kalau kita jumlahkan frekuensi ini, jumlahnya harus sama dengan total seluruh data. Selain mendapatkan nilai frekuensi, kita juga bisa menghitung besarnya frekuensi relatif. Frekuensi relatif diperoleh dengan cara membagi frekuensi dengan total seluruh frekuensi, kemudian dikalikan 100%. 14 per 20 dikali 100%, kita dapatkan hasilnya 70%. Kemudian untuk kelas kedua, 3 per 20 dikali 100%, kita dapatkan hasilnya 15%. Dan kelas ketiga, keempat, kelima, 1 per 20 total frekuensi kita dikalikan 100%, dapatkan hasilnya 5%. Begitu pula untuk kelas selanjutnya, 1 per 20 kali 100% sama dengan 5%. Dan kelas terakhir sama hasilnya, dikali 100%, 1 per 20 sama dengan 5%. Kalau kita jumlahkan seluruh frekuensi relatif ini, nilainya haruslah sama dengan 100%. Nah, sekarang setelah mendapatkan frekuensi dan frekuensi relatif pada tabel distribusi frekuensi ini, kita bisa juga lengkapi dengan yang namanya nilai tengah. Nilai tengah itu biasanya dilambangkan dengan X. Ya, nilai tengah didapatkan dengan cara menambahkan batas atas suatu kelas, batas atas ditambah dengan batas bawah, kemudian dibagi 2. Ini batas atas, semuanya ini batas atas, kita tambahkan dengan masing-masing batas bawahnya, lalu kita bagi 2. Nah, sekarang coba kita cek untuk kelas pertama. Ya, maka nilai X-nya adalah batas atasnya 2122 ditambah batas bawahnya 215, kemudian kita bagi 2. Maka didapatkanlah hasilnya 1168,5. Untuk kelas kedua, kita bisa lakukan hal yang sama dengan berpatokan pada rumus ini. Berarti batas atasnya 4030 ditambah batas bawahnya 2123 dibagi 2. Didapatkan hasilnya 3076,5.
Lanjutkan untuk batas untuk kelas ketiga sama 5.938 ditambah 4.031 dibagi 2. Sedangkan untuk kelas keempat 7.846 ditambah 5.939 dibagi 2. Kelas terakhir 9.754 ditambah 7.847 dibagi 2. Silakan dihitung. Untuk kelas ketiga kita dapatkan hasilnya 4.984,5 dan kelas keempat 6.892,5. Untuk kelas ketiga 8.800,5. Ini proses penghitungan nilai tengah dalam sebuah distribusi frekuensi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan melengkapi tabel distribusi frekuensi kita ini dengan menghitung nilai tepi kelas. Kita singkat saja NTK, nilai tepi kelas. Nah, cara menghitung nilai tepi kelas cara simpel dan sederhana saja. Anda tinggal kurangkan saja batas bawah dari setiap kelas dengan setengah. Nah, kalau tadi batas bawah kita yang pertama adalah 215, maka 215 kita kurangkan setengah, diperoleh hasil 214,5. Penulisannya dinaikkan satu spasi ke atas supaya nanti tidak berlebih di bawah. Berarti kita tuliskan dia tidak sejajar di sini. Berarti kita tuliskan di sini 214,5. Kemudian untuk nilai tepi kelas yang kedua, kita tinggal kurangkan saja batas bawah dari kelas kedua, kita kurangkan setengah. Kalau tadi 2123, kita kurangkan setengah menjadi 2122,5. Penulisannya di antara baris pertama dengan baris kedua, 2122,5. Untuk kelas ketiga, batas bawahnya 4031. Kita tuliskan pula di antara baris ini 4030,5. Untuk kelas selanjutnya kita kurangkan berarti 5.937,5. Dan selanjutnya 7.846,5. Dan untuk kelas terakhir kita tambahkan setengah dari batas atasnya. Batas atas kelas terakhir tadi 9.754, kita tambahkan setengah 9.754,5. Ulang lagi salah. 8 ya, lawan tinjau itu 8 tuh ya, ini ke 8 enggak 9, enggak 37, ada 38,5. Iya. Jadi ini adalah nilai tepi kelas yang sudah kita dapatkan dengan perhitungan mengurangi setengah setiap batas bawah dari masing-masing kelas. Untuk kelas pertama diperoleh 214,5 dihasilkan dari pengurangan setengah dari 215. 215 kurang setengah 214 setengah. 2123 kurang setengah, kemudian 4031 dikurang setengah, kemudian 5.938 kurang setengah, 7.847 kurang setengah,
Dan untuk kelas terakhir, tambahkan setengah batas atas kelas terakhir. Batas atas kelas terakhir adalah 9.754 ditambahkan setengah, hasilnya 9.754,5. Nah, selanjutnya kita juga akan lengkapi tabel distribusi frekuensi kita ini dengan menghitung frekuensi kumulatif kecil dari serta frekuensi kumulatif besar dari. Caranya untuk menghitung frekuensi kumulatif kecil dari, kita harus mulai dengan 0. Kemudian angka 0 ini kita tambahkan dengan frekuensi kita yang pertama tadi, 14. 0 tambah 14. Kemudian 14 ditambah frekuensi pada kelas kedua, yaitu 3. 14 tambah 3, 17. 17 ditambahkan frekuensi kelas selanjutnya 1, 18. Tambah 1, 19 tambah 1, 20. Inilah yang dinamakan dengan frekuensi kumulatif kecil dari, dimulai dengan 0 ditambahkan dengan frekuensi masing-masing kelas seterusnya hingga diperoleh nilai akhir dari frekuensi kumulatif kecil dari ini harus sama dengan total seluruh frekuensi, yaitu besarnya 20. Nah, sekarang kita lanjutkan frekuensi kumulatif besar dari, kebalikan dari frekuensi kumulatif kecil dari. Frekuensi ini dimulai dengan nilai 0, yaitu total seluruh frekuensi, kemudian dikurangkan dengan masing-masing frekuensi pada tiap kelas. Frekuensi pada kelas kedua nilainya adalah 3, maka frekuensi kumulatif besar dari untuk kelas kedua ini 20 kurang 3. 20 kurang 14 ya. 20 kurang frekuensi kelas pertama. 20 kurang 14, 6. Kemudian 6 dikurang 3. Kemudian 3 dikurang 1. 2 dikurang 1. Dan 1 dikurang 1. Jadi kebalikan dari frekuensi kumulatif besar dari, frekuensi kumulatif besar dari ini nilai akhirnya harus sama dengan 0. Nah, setelah selesai kita membuatkan tabel distribusi frekuensi yang memuat frekuensi, kemudian frekuensi relatif, frekuensi kumulatif, nilai tengah, dan nilai tepi kelas. Maka sekarang kita lengkapi penyajian data kita dengan menyajikannya dalam bentuk gambar supaya data kita yang dalam bentuk data mentah tadi akan tergambar menjadi sebuah visual sehingga lebih menarik untuk dibaca oleh pembacanya. Histogram ini merupakan gambar yang disajikan dalam bentuk kurva batang, di mana terdiri atas dua sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Pada sumbu vertikal ini menggambarkan frekuensi dari tiap-tiap kelas. Sedangkan pada sumbu horizontal menggambarkan nilai tepi kelas. Kita lihat dari tabel kita tadi, kita peroleh nilai tepi kelas kita adalah 2145,5. Kemudian 2122,5, maaf, ini 214,5. Kemudian ini nilai tepi kelas yang kedua. Tepi kelas yang ketiga ini besarnya 2122,5. Kemudian yang ketiga nilainya adalah 4030,5. Lalu yang keempat besarnya 5938,5. Dan yang kelima 7846,5. Serta yang terakhir besarnya 9754,5. Sementara itu untuk frekuensi, nilai frekuensi kita berkisar antara 1, kemudian 3, kemudian 14. Jadi nanti cocokkan saja skalanya. Kita lihat untuk data pada kelas pertama,
Untuk rank 214 sampai 2122,5 terdapat sebanyak 14 data. Dapat sebanyak 14 data. Kemudian untuk data pada kelas kedua dengan nilai tepi kelasnya 2122,5 sampai 4030,5, frekuensinya adalah 3 data. Terdapat sebanyak 3 buah data. Sementara untuk kelas selanjutnya masing-masing terdapat 1 buah data. Maka sekarang data kita dalam tabel distribusi frekuensi sudah bisa kita sajikan dalam bentuk gambar histogram sehingga data lebih menarik untuk dibaca. Setelah kita dapatkan membuat histogram dari tabel distribusi frekuensi tadi, kita juga bisa lengkapi gambar kita dengan membuat poligon. Nah, poligon dapat kita hitung, dapat kita tuliskan dengan mengambil nilai tengah dari setiap histogram ini. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya, maka dia akan membentuk sebuah grafik. Nah, grafik inilah yang dinamakan dengan poligon. Jadi kita tinggal membagi 2. Ini namanya poligon. Sementara yang dalam bentuk diagram batang, ini namanya histogram. Selanjutnya kita akan tampilkan distribusi frekuensi kita yang dalam bentuk tabel ini menjadi dalam bentuk gambar yang namanya OGIF. OGIF merupakan visualisasi dari data dalam tabel distribusi frekuensi dalam bentuk kurva, di mana pada sumbu horizontal adalah nilai dari tepi kelas. Tadi sudah kita hitung 214,5 untuk tepi kelas pertama sampai tepi kelas terakhir 9754,5. Sedangkan pada sumbu vertikal ini mewakili frekuensi. Kalau untuk bisa 2 nanti sekali jalan, frekuensi kumulatif besar dari dan frekuensi kumulatif kecil dari. Kita sajikan saja langsung dalam sekali jalan. Yang pertama kita lihat untuk frekuensi kumulatif kecil dari. Dari tabel tadi sudah kita dapatkan untuk frekuensi kumulatif kecil dari nilai tepi kelas 2114, frekuensi kumulatifnya adalah 0. Kemudian 2122,5, nilai tepi kelasnya 14. Untuk 4305, nilai tepi kelasnya adalah 17. Kita tarik garis ke atas. Kemudian 5938, nilai tepi kelasnya 18. 7000, nilai tepi kelasnya 19. Dan 9754, nilai tepi kelasnya adalah 20. Maka garis ini kalau kita hubungkan, inilah yang dinamakan dengan OGIF untuk frekuensi kumulatif kecil dari. Yang kedua, OGIF untuk frekuensi kumulatif besar dari. Kita perhatikan tabel kita, nilai tepi kelas dan frekuensi kumulatif besar dari. Untuk nilai tepi kelas 2114, 20. Kemudian untuk 2122, 6. Untuk 4305 nilainya 3. Kemudian 2. Kemudian 1 dan 0. Dan kalau kita hubungkan pola garis ini,
bentuklah yang namanya OGIF untuk frekuensi kumulatif besar dari. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri perkuliahan, saya akan resum lagi. Materi kita hari ini adalah membuat distribusi frekuensi dalam bentuk tabel dan dalam bentuk gambar. Langkah yang bisa dilakukan untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang pertama Anda harus urutkan dulu data Anda dari yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian langkah yang kedua, tentukan besarnya jumlah kategori. Jumlah kategori bisa dihitung dengan menggunakan rumus 2 berpangkat K lebih besar daripada N. Kemudian langkah yang ketiga, tentukan jumlah jarak interval kelas. Cara menentukan jarak interval kelas dengan cara mengurangkan nilai terbesar dari data kita tadi dikurangi dengan nilai terendah, kemudian dibagi dengan jumlah kelas yang sudah didapatkan. Nah, setelah didapatkan jumlah kategori dan jarak interval, maka langkah keempat adalah dengan membuatkan tabel distribusi frekuensi, yaitu dengan cara membuatkan jarak interval dari masing-masing kelas yang dimulai dengan data terendah, kemudian ditambahkan dengan jarak interval. Untuk kelas kedua ditambahkan 1 dari batas atas kelas pertama, kemudian ditambahkan lagi dengan jarak interval, didapatkanlah batas atas kelas kedua. Anda bisa lakukan sampai kelas kelima. Setelah terdapat jarak interval dari tiap-tiap kelas, interval kelasnya sudah kita tuliskan, barulah kemudian kita bisa masukkan data kita ke dalam masing-masing kelas interval. Ingat bahwa satu data hanya boleh masuk ke dalam satu kelas. Nah, setelah didapatkan frekuensi pada masing-masing kelas, Anda harus jumlahkan frekuensi itu dan nilainya tidak boleh lebih dari jumlah data. Nilainya harus sama dengan jumlah data. Nah, selain menghitung frekuensi, kita juga bisa menghitung frekuensi relatif, yaitu dengan cara membagi frekuensi pada masing-masing kelas tersebut dengan total frekuensi keseluruhan, lalu dikalikan dengan 100%. Untuk tiap-tiap kelas lakukan hal yang sama, lalu jumlahkanlah total frekuensi relatif itu, jumlahnya haruslah 100%. Nah, setelah menghitung frekuensi relatif, kita juga bisa menghitung nilai tengah dari tiap-tiap kelas. Cara menghitung nilai tengah dari tiap-tiap kelas adalah batas atas dari masing-masing kelas ditambahkan dengan batas bawahnya, lalu dibagi 2 untuk kelas pertama. Untuk kelas kedua, batas atas kelas kedua ditambah dengan batas bawah kelas kedua dibagi 2. Anda bisa lakukan hal yang sama sampai pada kelas kelima. Lalu akan kita peroleh nilai tengah dari tiap-tiap kelas. Nah, setelah mendapatkan nilai tengah dari tiap-tiap kelas, Anda juga bisa menghitung nilai tepi kelas. Nah, nilai tepi kelas kita bisa hitung dengan cara mengurangkan setengah setiap batas bawah dari masing-masing kelas. Kemudian pada kelas terakhir tambahkan setengah. Nah, setelah dapat nilai tepi kelas, Anda juga bisa menghitung frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif terbagi atas 2, frekuensi kumulatif kecil dari dan frekuensi kumulatif besar dari. Frekuensi kumulatif kecil dari dimulai dengan 0, kemudian untuk selanjutnya ditambahkan dengan frekuensi pada masing-masing kelas, sehingga didapatkan frekuensi kumulatif kecil dari untuk kelas terakhir itu nilainya sama persis dengan total seluruh frekuensi. Lalu yang kedua adalah frekuensi kumulatif besar dari. Kebalikan dari frekuensi kumulatif kecil dari, frekuensi kumulatif besar dari ini dimulai dengan angka yang menunjukkan total frekuensi, kemudian dikurangkan dengan masing-masing frekuensi pada tiap-tiap kelas, sampai pada kelas terakhir diperoleh nilainya sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan nilai tepi kelas, nilai tengah, frekuensi kumulatif besar dari dan frekuensi kumulatif kecil dari, kita bisa gambarkan distribusi frekuensi kita dalam bentuk gambar. Ada 3 gambar yang bisa Anda lukiskan di sini. Yang pertama dinamakan histogram dan poligon, kemudian yang kedua dinamakan dengan OGIF. OGIF pun terbagi 2, OGIF frekuensi kumulatif besar dari dan OGIF frekuensi kumulatif kecil dari. Demikianlah bahasan kita hari ini, penyajian data dalam distribusi frekuensi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya.